Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel saya Konsol IT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu VLAN dari konsep dan penerapannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa VLAN atau virtual LAN merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih luas, karena penerapan virtual LAN ini sangat berpengaruh pada pengembangan jaringan di lab atau di sebuah perusahaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep dan penerapan VLAN pada switch. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat VLAN, menghapus VLAN, kemudian menghubungkan VLAN pada interface switch. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa switch ada dua macam ya. Ada switch yang unmanageable dan switch yang manageable. Bedanya apa? Di sini switch yang unmanageable di sini adalah switch yang hanya bisa menampung satu VLAN ya, secara default ya di situ, dan hanya bisa menampung satu VLAN. Contohnya di sini ada satu network saja yang bisa ditransmisikan. Contohnya di sini networknya 192.168.2.0. Maka setiap perangkat yang terhubung ke switch yang unmanageable itu hanya bisa mempunyai satu network. Di sini contohnya COM1, COM2, COM3 itu kita lihat networknya sama. COM1 IP-nya 2, COM2 IP-nya 3, kemudian COM3 di sini IP-nya 4. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa setiap VLAN itu mempunyai satu broadcast network. Jadi satu VLAN adalah satu broadcast network. Nah, apa yang terjadi pada konsep VLAN yang sebenarnya? Dan ini bisa difungsikan pada switch yang manageable. Seperti yang kita lihat di sini, switch manageable itu bisa menampung beberapa broadcast network. Nah, di sini pada switch manageable kita bisa memberikan VLAN lain selain VLAN defaultnya, yaitu VLAN 1. Misalnya di sini ada VLAN 10, VLAN 20, bahkan VLAN 30. Nah, dari kriterianya di sini yang bisa kita aplikasikan di sini adalah antara VLAN ID 2 sampai dengan 4094 ID VLAN yang nantinya kita bisa aplikasikan pada switch atau perangkat layer 3 lainnya. Pada penjelasan yang kita lihat di sini, setiap port di sini pada switch manageable itu bisa menampung beberapa broadcast network. Contohnya di sini COM1 itu bisa memiliki network 0, kemudian COM2 juga di sini bisa mempunyai network 1, kemudian COM3 di sini
broadcast networknya atau networknya 2. Jadi dengan mengimplementasikan VLAN di sini, jaringan yang kita akan bentuk itu menjadi lebih luas dan lebih besar. Karena tujuan dari VLAN di sini adalah untuk mengatasi perkembangan atau penambahan jumlah pada jaringan yang kita buat, seperti itu. Untuk mendemonstrasikan cara kerja VLAN pada switch, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Yang pertama, kita siapkan dulu Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian membuat baru. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian menu icon paling bawah, klik pada switch, kemudian pilih switch 2960, klik, kemudian tempelkan. Kemudian kita butuh sebuah PC. Di sini klik pada end device, icon pada end device, kemudian pilih yang PC. Untuk pertama kalinya di sini kita butuh 2 PC untuk mensimulasikan adanya VLAN. Kemudian pilih connection. Untuk mempermudah, kita pilih auto connection saja. Silakan diklik, kemudian masukkan ke switch. Satu lagi, masukkan ke switch. Dimana untuk di Cisco Packet Tracer, port yang kita masukkan itu secara default akan urut, ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa fast Ethernet 01 dan 02 yang terkoneksi ke PC yang koneksinya up. Nah, selanjutnya kita akan coba memberikan IP ke masing-masing PC. Kita masuk ke desktop, kemudian kita masukkan IP yang sama. Contohnya di sini adalah IP-nya 192.168.2.10, ya. Kemudian untuk PC yang satunya kita juga memberikan IP 192.168.2.20. Subnetnya sama. Oke, coba kita lakukan command prompt atau ping, ya. Ini coba kita buka juga untuk PC yang satunya. Jadi coba kita lihat, kita ping dari PC 0, ping min T untuk ping terus menerus. Untuk PC 0 ke PC 1 berarti 192.168.2 tadi 20, ya. Karena PC 1 IP-nya 20. Oke. Reply. Kita ping juga, ping 92.168.2.10. Untuk ping ke PC 0 kita tambahkan option min T untuk ping terus menerus.
Oke, pada saat ini kondisinya terhubung ya, reply. Jadi antara PC 0 dan PC 1 masih terhubung. Nah, kita coba lakukan beberapa tindakan di sini ya. Kita coba masuk ke switch, kita masuk ke mode enable mode, kemudian kita pilih, coba kita lihat konfigurasi dari VLAN-nya. Perintahnya show VLAN brief. Oke, di sini kita lihat bahwa VLAN 1 aktif. Oke. Nah, di sini belum ada VLAN yang terbentuk ya. Nah, coba kita buat VLAN-nya. Caranya membuat VLAN di sini, perintahnya kita masuk ke global configuration mode, kemudian configure terminal conf t, kemudian VLAN, nama VLAN, kemudian VLAN yang kita akan buat, VLAN ID-nya misalnya kita buat VLAN ID 10, kemudian namanya misalnya lab TKJ. Oke, kemudian kita buat 3 VLAN di sini, kita buat dulu, kita exit dulu, kemudian kita buat lagi VLAN-nya, VLAN 20, kemudian kita kasih name, namanya misalnya KKPI, kemudian kita exit, kita buat lagi VLAN 30, untuk name-nya adalah lab TKJ 2. Oke, kita exit. Coba kita lihat konfigurasi dari VLAN. Kita lihat dulu show VLAN brief. Kita lihat apakah VLAN yang kita buat sudah terbentuk. Nah, kita lihat di sini ada penambahan VLAN baru, VLAN 10 dengan nama lab TKJ, VLAN 20 bernama lab KKPI, kemudian lab 30 namanya lab TKJ 2. Oke. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan bagaimana kita menghapus sebuah VLAN. Nah, di sini kita masuk ke global configuration mode, config ya, kemudian pilih saja no VLAN, kemudian ID VLAN yang mau kita hapus. Contohnya di sini kita akan menghapus VLAN 30. Ketikkan 30. Oke, sudah. Kita coba lagi lihat apakah VLAN 30 sudah terhapus. Oke, kita lihat di sini VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30-nya sudah terhapus. Begitu. Oke, setelah kita mempraktekkan bagaimana cara menghapus VLAN,
Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana menghubungkan VLAN ke interface pada switch. Nah, contohnya di sini pada PC 0 dan PC 1 ini masih dalam satu VLAN ya. Coba kita lakukan menghubungkan VLAN yang kita buat ke salah satu interface yang terhubung pada PC. Kita lihat apakah yang akan terjadi, apakah masih bisa terkoneksi. Cara menghubungkan VLAN ke interface pada switch, caranya adalah kita masuk ke interface-nya dulu. Jangan lupa masuk ke configure terminal lebih dulu, kemudian ketikkan interface, kemudian misalnya fast Ethernet 01. Oke, kemudian kita perintah switch ports akses. Nah, fast Ethernet 01 akan kita masukkan ke VLAN 10. Jadi nanti PC 1 dan PC 2 nanti akan terkondisikan pada VLAN yang berbeda. Kita enter. Nah, kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, di sini fast Ethernet 01 itu berada pada VLAN 10. Nah, seperti yang kita lihat di sini akan terjadi disconnect. Kenapa? Karena di sini PC 1 dan PC 0 di sini sudah berada pada VLAN yang berbeda. Jadi ini akan mengakibatkan terputusnya koneksi. Karena di sini fast Ethernet 1 itu kalau kita lihat di sini, kita lihat di switch-nya, fast Ethernet 1 itu terhubung pada PC kosong, sementara fast Ethernet 2 itu terhubung pada PC 1. Oke ya. Nah, kita coba lakukan uji coba lagi. Kita exit. Nah, kalau kita kedua interface tadi 01 kemudian 02 coba kita satukan lagi ke dalam VLAN yang sama. Caranya kita masuk ke interface fast Ethernet sekarang 02, fast Ethernet 02. Di sini kita akan masukkan ke VLAN 10 juga. Ya. Kemudian switch port akses VLAN 10. Kita masukkan ke VLAN yang sama. Di sini kondisinya timeout atau tidak terhubung. Setelah kita lakukan akses atau memasukkan ke VLAN yang sama, coba kita akan lihat perubahannya. Enter. Kita coba lihat di sini apakah kedua PC ini akan terkoneksi atau tidak. Kita tunggu. Mungkin si switchnya ini butuh proses ya untuk melakukan update dari sistemnya. Di sini masih timeout. Coba kita sambil melihat lagi apakah oke, ini sudah terkoneksi. Coba kita lihat
do show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat bahwa interface fast Ethernet 01 dan 02 itu berada pada VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Jadi di sini akan terhubung kembali, ya, terkoneksi, bisa ping. Ini membuktikan bahwa terjadinya sebuah virtual LAN. Oke, sampai di sini untuk simulasi VLAN dasar. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana melakukan inter VLAN routing pada switch.